Kali ini kita akan membuat rangkaian paralel ya. Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian alat komponen listrik yang dihubungkan secara bersusun atau berjajar. Oleh karena bentuknya yang bersusun atau berjajar itu, maka pada rangkaian ini terdapat banyak pencabangan seluruh komponen, lampu, baterai, saklar. Pada rangkaian paralel dihubungkan secara bersusun atau berjajar. Setiap lampu memiliki jalur atau kabel dan saklar yang berbeda. Oleh karena banyaknya jalur pada rangkaian paralel, membuat rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian bercabang. Penyusun komponen secara paralel memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain sebagai berikutnya. Kita bahas dulu kelebihan rangkaian paralel. Yang pertama, penggunaan listrik lebih efisien karena hambatan total rangkaian paralel yang kecil. Yang kedua, saat dipasang beberapa lampu maka seluruh lampu menyala sama terang. Yang ketiga, jika salah satu lampu atau komponen rusak, maka lampu atau komponen yang lain tetap berfungsi karena masing-masing bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi oleh komponen lain. Yang keempat, pembagian arus yang merata pada setiap bagian. Yang kelima, hemat listrik karena tidak semua menyala terus. Kemudian kekurangan rangkaian paralel. Yang pertama, proses pembuatan rangkaian paralel cukup rumit karena bentuknya yang tidak sederhana atau banyak percabangan. Yang kedua, boros biaya karena membutuhkan komponen yang banyak, kabel dan saklarnya. Kemudian yang ketiga, semakin banyak percabangan maka kuat arus akan menurun. Sekarang sifat-sifat rangkaian listrik paralel. Yang pertama, mempunyai arus listrik yang lebih besar. Yang kedua, mampu tetap menyala meskipun salah satu aliran terputus. Yang ketiga, setiap cabangnya merupakan rangkaian individu. Ya, sedangkan contoh penerapan rangkaian paralel di sekitar kita antara lain, yang pertama, instalasi listrik di kantor, di rumah ataupun di pabrik. Kemudian ada yang kedua, pemasangan lampu lalu lintas, itu juga menggunakan rangkaian paralel. Kemudian prinsip kerja keyboard komputer juga menggunakan rangkaian paralel. Kita akan memulai ya membuat rangkaian paralel dengan 3 buah lampu ya. Ini rencananya seperti ini ya. Lampunya 3, kemudian saklarnya juga 3, kemudian kita menggunakan baterai, nanti baterainya 3 ya kita gunakan ya. Ini baterainya 3 ya. Kita bahannya ya, bahan kita yang sudah kita siapkan, baterainya 3 ya. Kemudian kabel ini kurang lebih 1 meter. Kemudian saklarnya kita mulai 3 saklar ya, saklar 3 buah. Kemudian nanti dudukan lampunya 3 juga ya, ini 3 dudukan lampu. Kemudian lampunya 3 juga ya, ini lampunya 3 ya. Kemudian juga kita menggunakan isolasi, karet gelang ya, alatnya kita menggunakan gunting. Karena kita mulai saja, kita menggunakan dulu biar mudah kerjanya. Langkah pertama tentunya kita akan memotong kabel ya, kabel ini agar mudah nanti kita menggunakannya. Sebelumnya kita buka dulu ya kabelnya. Kita buka dulu, nanti untuk bagian yang ini dulu ya, kita buat bagian ini dulu yang panjang, nanti yang lainnya menyesuaikan panjang.
Baiklah, sekarang kita akan mengupas dulu ya. Kita kupas dulu kabelnya. Cara mengupasnya seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan gunting, guntingnya dibuat agak miring. Setelah begini dipuntir sehingga serabut yang ada di kabelnya itu, dalam kabelnya itu rapi. Begitu juga yang ini, semua nanti ya dikupas ujung-ujungnya. Ini sudah selesai kita kupas ya kabel-kabelnya. Sekarang kita pasang dulu baterainya ya. Baterainya biar nanti lebih. Sekarang kita rangkai baterainya ya. Biar nggak goyang, kita gunakan kertas. Kita gulung pakai kertas. Seperti ini. Kita gulung kertas. Sudah kita isolasi ya kertasnya. Seperti ini. Kemudian usahakan baterainya rapat ya. Kita rapatkan, mengisolasi juga. Ini yang bagian ujung satunya juga. Ini ya. Boleh. Ya, masih rapat ini. Udah, kita isolasi baterainya pada meja kerja ya, agar nanti mudah ketika penggunaan. Pasang dengan baik, kemudian kita rancang ini kabelnya. Nah, kita pasangkan dulu. Ini lampu 1, lampu 2, dudukan lampu 3, kemudian ini saklarnya, saklar pertama, saklar kedua, saklar ketiga. Nah, ini rancangannya seperti ini. Nah, sekarang kita rangkai dulu ya. Kita rangkai dulu.
Udah, sambungannya sudah masuk. Nah, ini sambungan untuk lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga. Sekarang kita gabungkan dengan kabel yang lainnya. Ini kita gabungkan dengan kabel dari baterai ya, yang positif. Ini yang ini juga, yang ini juga. Jadikan satu buntel yang lebih kuat ya, biar nggak lepas nanti. Kemudian yang bagian sini sama, kita gabungkan dengan kabel yang hitam ya, yang negatif. Oke, kita sambung. Udah gini, sekarang kita rapikan dulu, kita pakai solasi ya, biar lebih mudah nanti ketika pemasangan. Solasi dulu lampunya, dudukan lampunya ya. Ini lampu pertama. Oke, lampu pertama sudah. Kemudian lampu kedua. Ini kabel positifnya ya, ke baterai, ditutup positif baterai. Ini kemudian biar lebih kuat, kita tambahin karet. Kemudian kita pasang, karena ini rangka sudah tersambung semua, kita pasang lampunya ya. Lampunya ini lampu pertama, lampu kedua, ini lampu ketiga. Oke, sudah terpasang semua ya rangkaiannya. Sekarang kita coba. Kita coba lampu yang pertama hidup, yang kedua hidup, yang ketiga hidup. Berarti hidup semua ya, normal. Coba kita hidupin semua. Hidup, hidup, hidup. Nah, ini ya. Semua menyala terang. Kita matiin lagi. Di lampu rangkaian paralel sederhana sudah jadi ya. Kita lihat di sini ada sumber energi baterai. Ini kabel positif yang warna merah, kabel negatif yang warna hitam. Ya. Ini kita udah rangkaian, ada saklar 1, saklar 2, saklar 3, lampu 1, lampu 2, lampu 3. Coba kita hidupin ya semuanya. Ya, lampu 1 hidup terang, lampu 2 hidup terang, lampu 3 hidup pun terang. Jadi semua lampu hidup dengan terang ya, dengan berfungsi dengan baik. Ya. Ini adalah salah satu kelebihan dari rangkaian paralel ya. Jadi lampunya semua terang. Ya. Semua lampunya terang. Apabila yang lain mati pun, yang satu mati, yang lain tetap hidup dengan terang. Coba kita ya. Nah, coba kita hidupin satu saja, hidup sendiri. Bisa hidup dengan lainnya.
Oke, kita lihat di sini. Nah, itu tadi salah satu kelebihan rangkaian paralel ya. Jadi ketika salah satu lampu mati atau ya, kelebihannya semua menyala sama terang ya. Ketika salah satu lampu tidak berfungsi atau dimatikan, lampu yang lain tetap hidup ya, itu juga kelebihannya ya. Coba kita matiin yang ini, tetap hidup gitu. Jadi untuk menghidupkan lampu ini sesuai dengan keinginan kita, yang mana yang mau kita hidupin. Jadi tidak harus semua dihidupkan, sesuaikan dengan keperluan ya, seperti ini. Tetapi di rangkaian paralel ini ada kekurangannya. Kekurangannya kalau kita perhatikan di sini, kabelnya itu banyak sekali jaringannya. Jaringan kabel banyak, kemudian membutuhkan saklar ini per lampu. Ya, sehingga ini mengakibatkan biaya yang lebih mahal dibandingkan rangkaian seri, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, memang lebih banyak kabel-kabelnya dan lebih sulit untuk membuatnya karena percabangannya banyak. Nah, lihat di sini, percabangan itu setiap lampu ada kabelnya sendiri. Ya, itu adalah kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Kita hidupin lagi, coba. Oh, hidup semua. Berarti rangkaian paralel yang kita buat ini telah berhasil dan berfungsi dengan baik. Sekian apa yang bisa kita buat hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.